Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan netizen cilik yang menyanyikan lagu di mana liriknya itu berisi kritik sosial bahkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo gitu ya. Saya nggak tahu apakah mereka hanya menyanyikan tapi ada orang lain yang menciptakan lagunya gitu ya, saya juga nggak tahu apakah sudah seharusnya di usia mereka ini tahu banyak soal kondisi politik tanah air. Biasanya di usia mereka ini sih dituntunnya gitu ya, fokus belajar, fokus bersekolah. Tapi terlepas dari itu semua, lagunya menurut saya asik gitu ya. Nah, coba kita simak dulu bareng-bareng. Pak Wowo nyalon lagi, pasangannya anak Pak Willy. Terlihat ambisi sekali, sampai melanggar konstitusi. Dulu Pak Wowo oposisi, gebrak meja sampai emosi. Dikasih jabatan menteri, Pak Wowo madu dengan Pak Willy. Kini Pak Wowo nyalon lagi, meneruskan misi Pak Willy. Bagi rakyat yang mengerti, gak bakal Bapak dipilih. Sorry. Rakyat sudah semakin pintar menginginkan perubahan. Rakyat sudah semakin cerdas, tak ingin hidup tertindas. Pajak naik, sembako naik, bikin rakyat hidup terjepit. Mau kritik, takut dilirik dari tekanan politik. Sorry. Pak Wowo jadi menteri, gak tahan jadi oposisi. Karena takut bisnisnya rugi, akhirnya gabung dengan Pak Willy. Pak Wowo. Rakyat sudah semakin pintar menginginkan perubahan. Rakyat sudah semakin cerdas, tak ingin hidup tertindas. Pajak naik, sembako naik, bikin rakyat hidup terjepit. Mau kritik, takut dilirik dari tekanan politik. Pak Wowo. Ya, beberapa kali tadi saya coba fokus ke adik yang main gitar. Itu bener dia yang main atau enggak, karena genjrengannya bagus kan. Tapi setelah saya lihat-lihat, kayaknya beneran si adik itu yang main gitar ya. Wah, bagus bagus banget main gitarnya gitu. Nah, soal lagu ini kemungkinan besar sih menurut saya ada yang menciptakan untuk dinyanyikan oleh mereka ya. Karena kan tadi ada lirik-lirik yang historis gitu seperti apa tadi, gebrak meja, nyalon lagi, beberapa tahun lalu tentu mereka lebih muda dari ya sekarang, dan tentu saya yakin belum terinformasi perihal kejadian-kejadian politik masa lalu. Jadi, kemungkinan besar lagu ini ada yang menciptakan, tapi ya terlepas dari itu semua lagunya asik dan enak dan, entah kenapa malah adik kecil ini yang menyanyikan lagu-lagu berisi kritikan sosial kemana musisi-musisi kita seperti Iwan Fals ya. Slang rasa-rasanya ini adalah era di mana lagu-lagu berisi kritikan sosial kurang bergema ya. Saya nggak tahu, mungkin ada, tapi kurang bergema atau sayanya nggak update. Tapi saya pilih kata kurang bergema itu ya mungkin ada, tapi kurang aja, kurang besar gitu gaungnya untuk mengkritik lewat lagu belakangan ini ya. Jadi keren sih lagunya, keren. Selanjutnya kita akan simak lagu-lagu dari Mas Chandra Permana, sudah sering kita reaction,
Beliau juga lagu-lagunya, karya-karyanya sangat asik dan berisi dengan kritikan-kritikan sosial. Di mana, di mana, di mana attitude-nya entah di mana. Ku pikir yang nanya tahu jawabannya, tapi ternyata salah juga. Malah banyak gimmick. Lomba debat di sekolah itu mencari jagoan debat. Nah, kalau debat capres-cawapres itu mencari capres-cawapres yang punya banyak solusi untuk berbagai macam permasalahan yang terjadi di NKRI. Nah, sementara kalau saya lihat debat cawapres keempat, lebih banyak nuansa lomba debatnya ketimbang debat capresnya. Kebanyakan gimmick. Ya, saya sih hanya bisa berharap ya bahwa Indonesia itu akan MD, yaitu maju ke depan. Jangan MS, mundur ke Solo. Yang memilih aku adalah dinasti, walau konstitusi aku hianati, berjaya selalu. Oh, keluargaku dan pejabat tinggi harus naik gaji, tak peduli rakyatnya terhianati. Dinasti bapakku berjaya selalu. Di negara Konoha, keberlanjutan kekuasaan dinasti seperti sebuah kewajiban. Terlebih lagi masalah pemberantasan korupsi. Kalau calon raja yang lain mendukung disahkannya undang-undang perampasan aset supaya si koruptor ini dimiskinkan, supaya menimbulkan efek jera dan efek pencegahan supaya tidak korupsi, begitu. Nah, tetapi kalau calon raja yang mendukung dinasti, beda lagi. Itu akan dinaikkan gaji-gaji pejabat tinggi supaya tidak korupsi, katanya begitu. Menurut saya, koruptor, tindakan korupsi itu intinya ada pada ketamakan sifat manusia. Kalau tidak bersyukur dengan kedudukan atau jabatan yang sedang diemban, ya pasti akan tetap melakukan korupsi. Berapapun gajinya, kalau sifat ketamakan dan kerakusan itu berada pada dirinya, maka tetap akan korupsi. Begitu. Jadi, gimana tuh? Ya, saya juga bingung ya dengan potret Pak Prabowo terhadap korupsi. Ketika Anies bilang sahkan RUU perampasan aset gitu ya, lalu Ganjar bilang lempar para koruptor ke Nusa Kambangan dan dimiskinkan, hanya Pak Prabowo yang berstatement perihal kesejahteraan pejabat yang harus dinaikkan agar tidak korupsi. Padahal gaji mereka tuh sebenarnya udah besar gitu ya. Hanya saja memang yang namanya duit dan gaya hidup itu kan mempengaruhi ya kan. Semakin mereka banyak duit, gaya hidupnya naik, duitnya makin nggak cukup. Saya setuju dengan statement Pak Ahok. Jangan dikira teori ini benar, carilah pejabat itu yang udah kaya, jadi sudah berkecukupan gitu ya, pasti nggak korup. Ahok malah menyalahkan teori itu. Kata Ahok tuh begini, kalau dia sudah kaya gitu ya, jadi pejabat jangan disangka nggak korup. Jangan-jangan gitu ya, dia pengennya mobilnya misalnya Alphard, sementara yang miskin tadi ya miskin, jadi pejabat pengennya cuman Avanza aja. Jadi sebenarnya Ahok mau bilang, korupsi itu nggak lihat kayak miskin ya, karena itu perihal dia punya integritas nggak kepada jabatannya gitu. Jadi yang saya tangkap di sini Ahok mau bilang gitu ya, dalam satu wawancara, saya lupa di video mana gitu ya, Ahok bicara begitu, jadi mau menggambarkan tidak benar kalau kaya jadi pejabat tuh nggak korup. Ya tidak benar juga miskin jadi pejabat terjamin atau dijamin nggak korup. Jadi bukan perihal dia kaya atau miskin. Jadi saya lebih sepakat solusi Ganjar atau Pak Anies perihal korupsi ini, ya sahkan RUU perampasan aset,
atau ya dilempar, dimiskinkan ke Nusa Kambangan gitu ya, atau dibikin sistem tidak ada lagi uang cash, misalnya sudah uang digital semua sehingga transaksinya itu benar-benar terekam, tidak ada lagi istilah bawah meja. Jadi saya tidak melihat bahwa menaikkan gaji pejabat ya, kesejahteraan pejabat adalah solusi dari korupsi. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.